Bab 205, Pertempuran Pertama. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid yang datang ke alun-alun gerbang dalam. Banyak tetua sekte Tianji, master sekte Tianji, dan pemimpin sekte dan kekuatan lain di wilayah Yanan juga muncul satu demi satu. Semuanya perhatikan. Suara nyaring dari tetua agung sekte dalam terdengar, kompetisi sekte dalam ini kini telah memasuki tahap kedua, kompetisi arena. Sekarang, semua murid yang dipromosikan pergi ke tengah alun-alun untuk menggambar undian dan tentukan posisi masing-masing. Lawan. Saat kata-kata di alun-alun gerbang dalam jatuh, alun-alun itu tiba-tiba mendidih. Kompetisi arena akhirnya dimulai. Saya sudah menantikannya sejak lama. Kemarin, ketika saya menonton babak sistem gugur, saya merasa sedikit sakit. Beberapa murid yang kuat tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Sama sekali. Tapi sekarang berbeda. Sekarang arenanya. Kompetisi peringkat 100 teratas, saya pikir mereka akan memberikan kekuatan penuh mereka. Tak perlu dikatakan lagi, Anda harus tahu bahwa ini adalah kompetisi sekte dalam untuk 100 teratas. Semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi status sekte dalam. Siapa yang tidak ingin peringkat lebih tinggi dalam kompetisi sekte dalam tahun ini? Oh, sayang sekali, saya hampir masuk 100 besar. Untuk sementara, ada banyak diskusi di alun-alun, dan beberapa murid yang memiliki kekuatan luar biasa tetapi gagal untuk maju. Mereka menghela nafas, tetapi kebanyakan orang menantikannya dengan penuh kegembiraan. Di meja VIP, banyak pemimpin sekte dan kekuatan juga mengangguk secara diam-diam. Saya telah mengamati sebelumnya bahwa tempat pertama dalam kompetisi sekte dalam ini seharusnya dimiliki oleh pria bernama Fu Zijian. Anak laki-laki ini sangat berbakat. Dia baru saja mencapai puncak alam Tiangang dan pada awalnya memahami konsepsi artistik. Pria tua berpakaian seperti pemimpin sekte. Pemuda itu mengangguk dan berkata, bakat, kualifikasi, dan kekuatan Fu Zijian sangat bagus. Dalam kompetisi sekte dalam terakhir, ia memenangkan tempat kedua dalam kompetisi dengan budidayanya di alam Tiangang akhir. Kini 3 tahun kemudian, ia sudah memahami konsepsi artistiknya, dibandingkan 3 tahun lalu, kekuatannya jauh lebih kuat. Tak berlebihan jika disebut sebagai orang nomor 1 di kompetisi sekte dalam tahun ini. Namun, beberapa pemimpin kekuasaan menggelengkan kepala. Seorang tetua alam Dao sejati tahap akhir dari gerbang Lanshan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa tidak. Bakat dan kualifikasi Hongqi, Sigang, dan lainnya tidak lebih buruk dari Fu Zijian. Dalam hal kekuatan, mungkin Fu Zijian telah memahami konsepsi artistik. Dia perlu sedikit lebih kuat, tetapi tidak mudah baginya untuk mengalahkan Hongqi dan yang lainnya. Setelah jeda, lelaki tua itu melanjutkan, masih terlalu dini untuk mengatakan tempat pertama. Kompetisi sekte dalam sekte Tianji ini diadakan setiap 3 tahun sekali, dan tempat pertama di setiap kompetisi sekte dalam akan menjadi salah satu dari 10 murid inti teratas. Jika tidak terjadi apa-apa, itu akan terjadi hanya masalah waktu sebelum murid inti menerobos ke alam Dao yang sebenarnya, dan begitu mereka menerobos, kekuatan mereka juga akan meningkat secara eksponensial, jadi para pemimpin kekuatan ini juga lebih memperhatikan hal ini. Pria paruh baya yang berbicara sebelumnya sedikit tidak senang dan berkata, mari kita lihat. Titik. Di tengah alun-alun, ratusan murid yang dipromosikan menarik undian. Setelah beberapa saat, semua murid selesai menggambar. Lin Chen berdiri di tengah alun-alun, dia baru saja menarik undian. Tak jauh dari situ, Huang Ming melihat Lin Chen, berjalan perlahan, dan berkata sambil tersenyum tipis, Lin Chen, lawanku nomor 37, mari kita lihat nomor berapa lawanmu. Token yang diundi hanyalah kartu lawan. Nomor ditampilkan, dan nama tidak langsung ditampilkan. Lin Chen melirik token di tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, nomor 85, saya tidak tahu mana yang benar. Mendengar ini, Huang Ming berkata dengan sedikit penyesalan, saya pikir saya bisa ditugaskan kepada Anda. Sejak awal, Huang Ming ingin melawan Lin Chen, tetapi sebelumnya masih babak sistem gugur, dan ini bukan waktunya untuk menggunakan seluruh kekuatannya, jadi dia menunda pertarungan. Lin Chen tersenyum dan mengangguk. Murid yang maju ke kompetisi grup totalnya ada 100 orang, dan tepat ada 100 arena di alun-alun, jadi semua murid memulai pertandingan arena pertama pada waktu yang sama. Pemenang tiap arena bisa langsung masuk 50 besar, dan yang kalah hanya bisa bersaing dengan yang lain. Yang kalah bersaing untuk 51 lawan 100. Dalam siklus ini, 50 akan maju ke 25 di pertandingan arena kedua, dan 25 akan maju ke 13 di pertandingan arena ketiga. Tidak ada keraguan bahwa yang ketiga di setiap pertandingan arena, satu orang akan mendapatkan bye, tetapi itu tidak masalah, karena jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda tidak dapat bersaing untuk 10 besar, Anda hanya dapat bersaing untuk posisi ke-11 hingga 25. Dan di arena ketiga setelah kompetisi, akan ada kompetisi peringkat untuk 10 besar.
Pada saat itu, 13 murid yang tersisa akan bertarung satu sama lain dalam kompetisi poin. Pemenangnya akan mendapat 1 poin, yang kalah akan dikurangi 1 poin. Jika seri, tidak ada poin yang ditambahkan atau dikurangi. Akhirnya poin akan ditentukan. Berapa peringkatnya? Faktanya, kecuali 3 pertandingan arena di awal, sisa pertandingan arena didasarkan pada poin. Bagaimanapun, yang terbaik adalah menentukan peringkat, dan itu tidak akan mengarah ke 100 teratas dalam kompetisi ini. Beberapa murid yang kurang kuat akan masuk peringkat 50 atau bahkan 20 besar. Perhatian semua murid, silakan masuk ke arena sesuai dengan nomor pada token masing-masing. Seorang diaken dari sekte dalam sekte Tianji tiba-tiba berkata dengan keras. Pada saat ini, sesepuh agung sekte dalam telah menghilang. Namun, banyak murid tidak terlalu memperhatikan hal ini. Sebagian besar murid tertarik dengan kedatangannya. Kompetisi arena. Lin Chen juga tidak menyadari hilangnya tiba-tiba penatua sekte dalam. Faktanya, pada saat ini, beberapa penatua sekte dalam telah meninggalkan mimbar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan perlahan menuju arena ke-85. Hei, Lin Chen. Murid di arena ke-85 adalah Lin Chen. Sungguh menakjubkan. Lin Chen benar-benar masuk 100 besar. Kualifikasi Lin Chen sudah bagus. Sekarang dia telah masuk 100 besar dan memiliki wewenang untuk memasuki perpustakaan untuk menebus seni bela diri dan latihan tingkat lanjut. Saya khawatir kekuatannya akan meningkat pesat dalam waktu dekat. Namun, menurut kekuatannya saat ini, saya khawatir peringkatnya hanya akan berhenti di sini. Lagi pula, dia hanya berada di tahap tengah alam Tiangang. Banyak murid menggelengkan kepala. Meskipun mereka terkejut bahwa Lin Chen bisa masuk 100 besar, itu tidak bisa dipercaya. Bagaimanapun, kekuatan Lin Chen juga bagus. Jika dia beruntung, bukan tidak mungkin dia bisa masuk puncak 100. Tetapi dibandingkan dengan di antara murid-murid lainnya, tingkat kultivasi Lin Chen masih terlalu rendah, dan kebanyakan orang tidak menganggap tinggi Lin Chen. Tetapi pada saat ini, Lin Chen sudah melangkah ke atas ring. Di seberangnya ada seorang kekar dan murid tegas yang berada di alam Tiangang akhir. Arena No. 85, Lin Chen versus Pang Bo, apakah kamu siap? Di tepi ring, wasit berkata dengan dingin. Mendengar ini, Lin Chen dan Pang Bo sama-sama mengangguk ringan. Kalau begitu, biarkan permainan dimulai. Wasit segera mengumumkan. Di bawah ring, ketika banyak murid mendengar perkenalan wasit, mata mereka tiba-tiba melebar dan mereka saling memandang dengan heran. Pang Bo. Ternyata itu adalah murid jenius Pang Bo dari inspektur. Sekarang Lin Chen benar-benar kurang beruntung. Banyak murid menggelengkan kepala. Pang Bo adalah murid jenius dari inspektur. Meskipun budidayanya hanya pada tahap akhir dari alam Tiangang, dia dapat melayani sebagai inspektur. Kualifikasi dan bakatnya tidak diragukan lagi. Kekuatannya lebih kuat daripada beberapa murid veteran di puncak alam Tiangang. Pang Bo memandang Lin Chen dengan tenang, saya beruntung, sepertinya saya ditakdirkan untuk masuk 50 besar. Pada kompetisi grup pertama, pemenang akan lolos untuk bersaing memperebutkan 50 besar. Aku khawatir kamu akan kecewa. Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Lin Chen, murid utusan patroli di puncak alam Tiangang, bahkan tidak meremehkannya, jadi mengapa dia harus takut? Dari Pang Bo. Huff. Pang Bo mendengus pelan dan berkata, kamu sangat beruntung telah masuk 100 besar di tahap tengah alam Tiangang, tapi apakah kamu masih berpikir kamu bisa mengalahkanku? Sungguh konyol. Dalam pandangan Pang Bo, Lin alasan Chen bisa masuk 100 besar sepenuhnya karena keberuntungan. Ada celah besar di babak sistem gugur tahap awal kompetisi sekte dalam tahun ini. Jika yang kuat di grup yang sama tersingkir dari panggung, maka yang tersisa dengan sendirinya bisa melaju. Oleh karena itu, ketika Lin Chen jatuh di mata Pang Bo, dia menjadi salah satu murid beruntung yang dipromosikan menjadi 100 murid teratas. Lin Chen tersenyum tipis, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Melihat ini, Pang Bo berhenti berbicara omong kosong dan berbisik, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ular spiritual keluar dari dalam lubang. Pang Bo berkata dengan suara rendah, dalam hal ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengan teriakan rendah dan tendangan kakinya, tubuhnya bergegas menuju Lin Chen dalam sekejap. Kecepatannya adalah begitu cepat sehingga di mata banyak murid, mereka hanya bisa melihat bayangan setelahnya. Pada saat yang sama, Pang Bo mengulurkan tangannya dalam bentuk ular, seperti dua ular yang sangat fleksibel, menatap lurus ke arah Lin Chen. Di bawah ring, banyak murid berseru kaget. Serangan Pang Bo tampak seperti ular berbisa sungguhan, memberikan perasaan yang sangat menakutkan kepada orang-orang. Di sisi lain, tubuh Lin Chen terguncang, dan tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya perunggu terang. Ini adalah teknik pelatihan tubuh.
Murid yang pernah melihat Lin Chen bersaing dengan orang lain sebelumnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat Lin Chen melakukan serangan ini lagi. Hampir segera setelah suara pria itu jatuh, Lin Chen meninju dengan keras di atas ring, kecepatannya sangat cepat, hanya menyisakan bayangan. Lalu, bang! Tinju Lin Chen menyerang dua ular kecil yang dipukul Pang Bo. Sisi. Saat serangan Lin Chen jatuh, ekspresi Pang Bo tiba-tiba berubah, dan kedua tangannya mengeluarkan suara sedikit seperti ular yang terluka. Ini menarik. Pang Bo menarik tangannya dan menatap Lin Chen dengan mata menyipit. Awalnya, menurutnya, Lin Chen masuk ke 100 besar semata-mata karena keberuntungan. Namun, melalui pukulan tadi, dia menyadari bahwa kekuatan Lin Chen sepertinya tidak seperti yang dia bayangkan. Serangan barusan sebanding dengan rata-rata prajurit puncak alam Tiangang. Tentu saja. Meski begitu, Pang Bo tidak terlalu memperhatikan Lin Chen. Bagaimanapun, Pang Bo adalah murid berbakat yang pernah menjabat sebagai inspektur. Bahkan jika murid seperti Lin Chen memiliki kekuatan, dia tetap tidak terlalu peduli. Itu bukan satu-satunya hal yang mengejutkanmu, Lin Chen memandang Pang Bo dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Pang Bo mendengus dingin dan berkata, kalau begitu aku ingin melihat seberapa besar kekuatanmu bisa mengejutkanku. Setelah mengatakan itu, tubuh Pang Bo bergegas ke depan lagi, berubah menjadi bayangan hitam, dalam sekejap mata, dia bergegas ke Lin Chen. Dengan kecepatannya, akan sulit bahkan bagi prajurit puncak alam Tiangang untuk mencapai ini. Kekuatan Pang Bo sangat kuat. Naga gila itu mengayunkan ekornya. Pada saat yang sama, Pang Bo berteriak, dan tangannya dengan cepat terayun ke depannya lagi. Haha, Lin Chen, gaya naga gila yang saya latih adalah keterampilan bela diri tingkat Xuan tingkat menengah. Anda bisa memaksa saya untuk melakukan gerakan ini. Anda harus bangga. Tapi, sudah waktunya bagi Anda untuk turun. Yin, Pang Bo meraung, dan tangannya tiba-tiba terlempar ke arah Lin Chen seperti kekuatan naga raksasa. Bab 206, nomor 1. Di paviliun perpustakaan, jika Anda ingin menukarkan buku seni bela diri tingkat menengah tingkat Xuan, Anda memerlukan poin kontribusi dalam jumlah besar terlebih dahulu. Poin kontribusi ini tidak ribuan, tetapi hingga puluhan ribu. Dengan puluhan ribu poin kontribusi, ini saja sudah cukup membuat beberapa murid batin putus asa. Dengan kekuatan beberapa murid, puluhan ribu poin kontribusi telah dikumpulkan, dan tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kedua, izin juga diperlukan. Tanpa otoritas yang memadai, meskipun Anda memiliki puluhan ribu poin kontribusi, Anda tidak akan dapat menukarkannya di paviliun perpustakaan. Pada saat ini, Pang Bo baru berada di tahap akhir dari alam Tiangang, dan dia menampilkan seni bela diri tingkat menengah tingkat Xuan. Murid sekte dalam dari sekte Tianji yang berada di alam Tiangang akhir, apalagi memiliki wewenang untuk menukar seni bela diri tingkat menengah tingkat Xuan, akan sulit untuk mengumpulkan puluhan ribu poin kontribusi sendirian. Jelas sekali, jurus naga gila yang dilakukan oleh Pang Bo seharusnya tidak menjadi seni bela diri di perpustakaan sekte Tianji, tetapi diperoleh di luar ketika dia menjadi inspektur. Namun meski begitu, ini cukup mengejutkan. Lin Chen juga sedikit menyipitkan matanya dan wajahnya sedikit serius. Tinju Mizong. Ceritanya panjang, tapi nyatanya hanya sesaat berlalu. Pada saat yang sama Pang Bo melakukan gerakan ini, Lin Chen juga menggerakkan tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan tinju Mizong segera digunakan. Mizong Fist adalah seni bela diri yang dipraktikkan Lin Chen di kehidupan sebelumnya, sangat kuat dan Lin Chen juga sangat mahir dalam seni bela diri ini. Bang bang bang. Sejenak, bayangan kepalan tangan berkedip-kedip, Lin Chen terus mengayunkan tinjunya, menyerang tangan Pang Bo berulang kali, namun tangan Pang Bo sepertinya benar-benar berubah menjadi ekor naga sungguhan saat ini, keras dan itu sulit untuk dihancurkan, tidak peduli bagaimana Lin Chen menyerang, tangan Pang Bo tidak mundur sedikit pun. Dengan sekejap, tangan Pang Bo terlempar dengan keras ke tubuh Lin Chen. Kekuatan besar langsung meledakkan tubuh Lin Chen yang jaraknya puluhan meter. Namun di saat yang sama, tubuh Pang Bo juga terhenti, ia menarik napas sedikit dan tangannya sedikit gemetar. Teknik latihan fisik macam apa yang dia lakukan? Kekuatan satu pukulan begitu kuat. Pang Bo juga diam-diam terkejut. Baru saja dia menggunakan ekor ayun naga gila untuk menyerang Lin Chen, yang juga terus-menerus membombardir tangannya. Setiap kali dia menderita pemboman Lin Chen, hati Pang Bo sedikit bergetar, bisa dikatakan jika pertahanannya tidak cukup kuat, pemboman terus-menerus Lin Chen saja sudah cukup untuk mengalahkannya. Dan bahkan jika dia menahan serangan Lin Chen dan berhasil menjatuhkan Lin Chen, tangannya terluka parah. Pada saat ini, lengannya terasa seperti digigit ular berbisa, dan sulit untuk mengerahkan tenaga. Tepat ketika Pang Bo terkejut, tiba-tiba, sosok perunggu cerah muncul di depan matanya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Pang Bo berubah drastis. Bagaimana mungkin?
Di bawah serangan naga gila dengan ekornya, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Wajah Pang Bo seketika menjadi dingin, ia bereaksi cepat, menggerakkan kakinya, dan mundur dengan cepat. Namun, Pang Bo cepat, dan Lin Chen bahkan lebih cepat. Lin Chen, seperti elang, muncul di depan Pang Bo dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku berkata, kamu akan kecewa. Kata Lin Chen ringan. Teknik pemurnian tubuh perunggu tidak hanya meningkatkan kekuatan tinju Lin Chen, tetapi juga membuat kekuatan pertahanannya sangat kuat. Warriors tidak bisa menembus pertahanannya. Begitu dia selesai berbicara, tinju Lin Chen bersinar dengan cahaya perunggu, menghantam dada Pang Bo dengan keras. Bang bang bang. Sebelum Pang Bo sempat bereaksi, Lin Chen terus mengayunkan tinjunya dan membombardirnya terus-menerus. Dengan serangan pukulan yang terus-menerus tersebut, tiba-tiba tubuh Pang Bo terasa seperti kuda liar yang berlari liar, kakinya menyeret tanah dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tubuhnya, namun meski begitu, tubuhnya tetap lurus. Jatuh lurus ke bawah ring. Dengan keras, tubuh Pang Bo terjatuh dengan keras dari ring ke tanah, mengeluarkan suara yang tumpul. Ah puff. Saat tubuhnya berhenti, wajah Pang Bo tiba-tiba menjadi pucat, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Di bawah ring, banyak murid yang menonton memandang Pang Bo dalam keheningan, dan kemudian pada Lin Chen yang berdiri di atas ring. Seorang murid batin tampak terkejut dan bergumam, Pang Bo kalah. Apalagi dia terluka parah oleh Lin Chen. Murid ini mencubit pahanya dengan keras, dan tiba-tiba terasa sakit, saya curiga saya hanya sedang silau. Pang Bo juga murid inspektur. Bahkan jika dia tidak berada di puncak alam Tiangang, dia masih sangat kuat, tapi Lin Chen benar-benar mengalahkannya. Lin Chen sebenarnya sangat kuat. 80 di bawah 5 arena, banyak murid berbicara dan memandang Lin Chen dengan heran. Di mata banyak murid, sangat beruntung bagi Lin Chen untuk masuk 100 besar, dan peringkatnya hanya bisa berhenti di situ. Lagi pula, Lin Chen sudah lama tidak berlatih, dan budidayanya hanya di tengah-tengah tahap alam Tiangang. Namun, dia bertemu dengan seseorang yang pernah menjabat sebagai Pang Bo, murid jenius dari inspektur, dengan mudah menjatuhkannya dari ring. Hasil ini mengejutkan banyak murid. Sepertinya kita telah meremehkan kekuatan Lin Chen. Dia seharusnya bisa mencapai 50 besar, kata seorang murid. Wasit yang berdiri di tepi ring juga memiliki tatapan aneh di matanya. Dia segera mengangguk dan berkata dengan keras, ring ke-85, Lin Chen menang. Lin Chen, selamat atas promosi Anda. Wasit juga jarang berbicara, jelas mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lin Chen. Cukup menghargai. Lin Chen tersenyum tipis, membungkuk sedikit kepada wasit, lalu berbalik dan berjalan keluar ring. Di bawah ring, Pang Bo, yang dijatuhkan dari ring oleh Lin Chen, masih terlihat kaget. Ketika dia melihat Lin Chen berjalan ke bawah, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit keengganan di matanya. Hanya memikirkan Lin Chen, bahkan serangannya yang paling kuat, naga gila itu mengayunkan ekornya untuk menahannya, dan wajahnya tiba-tiba penuh dengan dekadensi. Ayunan ekor naga gila adalah keterampilan bela diri tingkat Suan tingkat menengah. Ketika Pang Bo bertugas sebagai inspektur di luar, dia menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan prajurit puncak alam Tiangang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya sangat kuat. Namun meski begitu, dia masih gagal mengalahkan Lin Chen. Tubuh Pang Bo penuh dekadensi. Tapi segera, Pang Bo terbangun dari kemerosotannya. Ekspresi ketekunan muncul di matanya. Dia menatap Lin Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Chen, cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu. Saat dia mengatakan itu, Pang Bo tiba-tiba dia berbalik dan melangkah keluar alun-alun, tapi dalam sekejap mata, sosok kekarnya menghilang. Melihat ini, Lin Chen menyentuh hidungnya dan tersenyum. Padahal, sebelumnya Pang Bo menggunakan ekor naga liar untuk menyerang Lin Chen. Meski gagal menjatuhkan Lin Chen dari ring, ia tetap mampu mengancam Lin Chen. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pertahanan teknik pemurnian tubuh perunggu Lin Chen sebanding dengan ekor ayun naga liar Pang Bo. Jika Pang Bo bisa memahami trik ini lebih dalam dan menampilkannya dengan kekuatan yang lebih besar, maka Lin Chen mungkin tidak bisa mengalahkan Pang Bo hanya dengan teknik pemurnian tubuh perunggu. Lin Chen berbalik dan menghilang ke alun-alun di bawah tatapan tertegun banyak murid. Pada saat yang sama, pertandingan arena pertama pada dasarnya telah berakhir. Terutama para murid kuat yang mengakhiri pertandingan arena pertama lebih awal. Tentu saja ada pengecualian. Jika dua murid memiliki kekuatan yang sama, kompetisi mungkin memakan waktu lebih lama. Di alun-alun, banyak murid yang menyaksikan pertempuran tampak bersemangat dan banyak berbicara. Sungguh menakjubkan. Kakak senior Fu memang seorang jenius. Hanya dengan satu gerakan, dia memaksa murid jenius inspektur keluar dari ring. Ya, yang paling kuat dalam kompetisi sekte dalam ini adalah kakak senior Fu, kakak senior Sui, kakak senior Hong dan kakak senior Sigang ada di sini.
saudara Hongqi dan kakak senior Hong berada di ring kelima sebelumnya. Saya melihat tangannya terangkat, dan kemudian lawannya jatuh dari ring. Kecepatannya sangat cepat sehingga sungguh luar biasa. Sungguh menakjubkan. Saya tidak tahu kapan Anda akan mencapai level ini. Beberapa murid yang baik dalam kompetisi sekte dalam tahun ini juga membagi banyak murid berbakat yang berpartisipasi dalam 3 level, jenius terhebat, jenius patroli, dan jenius patroli. Jenius biasa. Fu Zijian, Hongqi, Suelingyun, Sigang dan lainnya termasuk di antara para jenius terbaik. Bahkan di wilayah Yanan, dia adalah orang yang sangat berbakat. Lin Chen tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya sedikit saat dia mendengarkan diskusi para murid di sekitarnya. Kemudian, dia berbalik dan sampai di kaki pohon besar, duduk bersila dan memejamkan mata untuk bersantai. Kompetisi sekte dalam tahun ini sekarang berada dalam periode kompetisi arena, dan baru saja diadakan kompetisi arena pertama. Pemenang kompetisi arena pertama akan masuk 50 besar tahun ini dan berhak untuk bersaing. Peringkat lebih tinggi. Sedangkan bagi yang gagal hanya mampu bersaing dengan murid lainnya untuk memperebutkan peringkat 51 hingga 100. Karena setiap murid harus melalui banyak pertarungan, bertarung dalam waktu yang lama pasti akan menyebabkan kelelahan mental, jadi ada waktu istirahat 1 jam di antara 2 arena pertandingan. Pertandingan arena Lin Chen berikutnya akan diadakan 1 jam lagi. Kemenangan Lin Chen di kompetisi grup pertama berarti ia telah masuk 50 besar kompetisi sekte dalam tahun ini dan berhak bersaing memperebutkan 25 besar. Kompetisi sekte dalam telah berlangsung sejauh ini, dan 50 teratas pada dasarnya telah keluar. Jika murid-murid ini bisa masuk 50 besar, kekuatan mereka pasti tidak lemah. Jika saya masih mengandalkan teknik pemurnian tubuh perunggu, aku khawatir akan sulit untuk mengatasinya. Lin Chen berpikir dalam hati. Teknik pemurnian tubuh perunggu adalah keterampilan bela diri tingkat Xuan tingkat rendah. Setelah seorang seniman bela diri mencapai tingkat kultivasi yang tinggi, kekuatan pertahanan dan serangan akan menjadi sangat kuat. Namun kekuatan para pendekar di puncak alam Tiangang juga luar biasa. Beberapa pendekar kuat di puncak alam Tiangang bahkan lebih mampu menekan teknik pemurnian tubuh perunggu Dacheng. Misalnya, Lin Chen bertemu Hua Wufeng di reruntuhan sekte harta karun sejati. Hua Wufeng sangat kuat sehingga Lin Chen tidak dapat menahannya bahkan jika dia menggunakan teknik pemurnian tubuh perunggu dengan seluruh kekuatannya. Tapi Lin Chen juga punya kartu trufnya sendiri. Entah itu teknik pedang penakluk iblis atau maksud pedang setengah langkah, semuanya adalah jurus serangan yang sangat kuat. Meskipun teknik pedang penekan iblis hanyalah seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah, kekuatannya jauh lebih kuat daripada teknik pemurnian tubuh perunggu. Ditambah dengan pedang roh sejati dan transformasi serangan elang, aku pasti akan mengalahkan bahkan murid puncak veteran Tiangang Realem. Ekspresi percaya diri melintas di mata Lin Chen. Setelah dia memperoleh seni pedang menaklukkan iblis, dia berlatih keras selama setengah tahun, dia sudah sangat akrab dengan seni pedang menundukkan iblis, dan kekuatan yang diberikannya bahkan lebih luar biasa. Tentu saja, jika Lin Chen juga menguasai bentuk ketiga dari teknik pedang penakluk iblis, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Memikirkan hal ini, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi kilatan cahaya melintas di matanya. Saya belum pernah menggunakan teknik pedang penakluk iblis dengan seluruh kekuatan saya. Saya tidak tahu siapa yang bisa memaksa saya untuk menggunakan seluruh kekuatan saya. 1 jam berlalu dengan cepat. Lin Chen berdiri dari tanah, lalu langsung menuju ke kantor lotere di tengah alun-alun. Sesaat kemudian, dia memegang token hitam di tangannya, dengan 2 karakter besar tertulis di atasnya, nomor 1.